Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatannya kepada kita. Dan di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat waktu luang, yang mana nikmat waktu luang ini kita gunakan untuk menghadiri majelis ilmu, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi murka Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai hambanya jika hamba tersebut menggunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada sesuatu yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha. Dan hadir di majelis ilmu merupakan hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Dan ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, kita bertemu kembali kajian kitab Kaifa Tatahammasu li Talabil Ilmi Syar'i. Bagaimana engkau membangkitkan semangat membara dalam menuntut ilmu agama. Karya Syekh Abdul Qa'qa Muhammad bin Salih bin Ishaq As-Sayhari. Pada pertemuan sebelumnya beliau rahimahullah bertanya kepada kita, limadza al-hadits an hadzal mawdu'? Mengapa kita membicarakan tema ini? Dan beliau memberikan 7 alasan mengapa kita harus menuntut ilmu agama dan terus membangkitkan semangat kita dalam menuntut ilmu agama. Yang pertama, singkatnya, karena kebangkitan Islam harus didasari dengan ilmu agama. Kalau kita ingin membangkitkan Islam dan kaum muslimin, harus belajar ilmu agama. Jawaban kedua, kenapa harus memilih tema ini, membangkitkan semangat? Karena kita hidup di zaman yang semangat untuk ilmu ini sangat lemah sekali, sangat menurun. Yang ketiga, kenapa kita harus semangat untuk ilmu agama? Karena Allah dan Rasul-Nya terus-menerus memotivasi kita agar menimba ilmu, agar bisa meraih kedudukan ulama Rabbani. Kemudian yang keempat, kenapa kita harus menuntut ilmu agama dan bersemangat dalam menuntut ilmu agama? Karena zaman sekarang tersebar kerusakan akidah, kerusakan amal ibadah, kerusakan keyakinan.
Maka kita harus semangat menuntut ilmu agama agar bisa mengobati kerusakan-kerusakan tersebut dan menghilangkannya dari muka bumi ini. Kemudian jawaban kelima, kenapa kita harus mempelajari tema ini? Karena Allah dan Rasul-Nya kenapa kita harus mempelajari ilmu agama dan semangat? Karena ilmu agama merupakan warisan para nabi, termasuk nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ini kita balik ya 3/5. Harus menjaga warisan Nabi SAW agar tidak dicuri, agar tetap terjaga. Kenapa kita harus mempelajari dan membangkitkan semangat kita dalam menuntut ilmu agama? Karena kedudukan ulama Rabbani. Kedudukan ulama Rabbani di dalam agama Islam yang mana mereka mengeluarkan orang-orang dari kegelapan menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah. Sehingga itu harus memotivasi kita untuk semangat belajar ilmu, mengumpulkan ilmu agama, kemudian kita menjadi ulama Rabbani dan kita bisa memberikan petunjuk kepada orang-orang. Dan ketujuh, kenapa kita harus menuntut ilmu agama? Karena kebanyakan para pemuda mereka ini memiliki semangat dan semangatnya harus diberikan kepada Al-Quran dan Sunnah, dibimbing, tidak dibiarkan. Sehingga patutlah penulis dan ulama-ulama yang lainnya menuntun para pemuda agar mereka selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu penulis menyebutkan dua tanbihat, dua peringatan, dua nasihat yang berkaitan. Yang pertama adalah tentang ilmu agama. Peringatan kedua berkaitan tentang seorang penuntut ilmu seharusnya bagaimana terhadap dirinya. Yang pertama berkaitan tentang ilmu, beliau memberikan nasihat ilmu yang selayaknya harus diperdalami adalah ilmu yang memiliki 3 kriteria. Pertama, ilmu yang benar terambil dari Al-Quran Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Yang kedua, ilmu yang bisa menghantarkan seorang kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa mendatangkan rasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ilmu yang bisa menghantarkan kita untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Itulah kriteria ilmu yang harus kita semangat mencarinya. Kemudian peringatan yang kedua adalah seorang penuntut ilmu
nasihat yang kedua, seorang penuntut ilmu, selain dia mengumpulkan ilmu, maka dia juga jangan sampai melupakan ibadahnya, jangan sampai melupakan hubungannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala dalam berzikir, membaca Quran, qiyamul lail, dan yang lainnya. Dan ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, Syekh akan membahas berkaitan tentang al-Islamu yad'uka ila uluwil himmah. Agama Islam memanggilmu, menyerumu untuk selalu memiliki cita-cita yang tinggi. Lihatlah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka tidak berhenti berdakwah ketika menaklukkan satu tempat, satu daerah. Tapi para sahabat terus berperang, terus berperang, terus berperang, terus berperang, sampai seluruh wilayah betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mengisyaratkan bahwasannya para sahabat memiliki uluwul himmah, cita-cita yang tinggi, semangat yang tinggi, memiliki kemauan, keinginan yang tinggi, hasrat yang tinggi. Para sahabat tidak mencukupkan satu tempat saja yang masuk Islam, tidak, tetapi terus-menerus berperang. Semenjak zaman Nabi SAW sampai selesai Khulafa' Rasyidin, tetap mereka berperang. Ini menunjukkan bahwasannya ketika kita ingin mengikuti jalannya ulama salafus saleh, maka kita harus semangat dan kita harus memiliki kemauan, cita-cita, keinginan, himmah yang tinggi. Selama bersifat kebaikan, harus kita kejar terus. Selama bersifat kebaikan, kita harus kejar terus. Lihatlah pesan Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah terhadap hal yang mendatangkan manfaat untukmu. Sehingga setiap apapun yang bermanfaat untuk kita, kita harus kejar, kita harus semangat terus. Dan ini menunjukkan adanya uluwul himmah, keinginan yang tinggi, semangat yang tinggi. Kalau antum menuntut ilmu, jangan hanya bisa meridhoi target, sudahlah saya cuma kepengen bahasa Arab saja. Jangan. Kuasain bahasa Arab, kuasain akidah, kuasain fikih, kuasain tafsir, semuanya dikuasai. Jam'ul ulumi mamduh, kata Ibnul Jauzi. Mengumpulkan seluruh ilmu terpuji. Jangan hanya bisa atau memiliki keinginan sebatas bisa berbicara bahasa Arab sudah cukup. Harus memiliki target. Selesai bahasa Arab, terus. Memiliki himmah aliyah. Dan Allah Subhanahu wa taala pun
memiliki keulu al-himmah. Allah memiliki apa? Ulul himmah. Keinginan yang tinggi. Rasulullah juga memiliki keinginan yang tinggi. Di antara bukti Allah menginginkan keinginan yang tinggi, harapan yang tinggi, bukan harapan yang rendah, adalah Allah merintahkan nabinya dan para sahabat dan umat Islam untuk memerangi agar agama yang tegak di muka bumi ini adalah agama Allah. Qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Agar semua agama yang ada di muka bumi ini agama Islam, agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah pun juga mempraktekkan, dan Rasulullah memiliki himmah aliyah. Di antara bentuk himmah aliyah atau ulul himmah adalah seorang mencari kesempurnaan. Walaupun kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala, tapi setidaknya kita menginginkan pendekatan kepada kesempurnaan. Al-muslimul qawi khairun minal muslimid dha'if. Seorang muslim yang kuat dia lebih baik daripada muslim yang lemah. Himmah aliyah. Harus kita memiliki semangat yang tinggi, cita-cita yang tinggi, harapan yang tinggi, niat yang tinggi. Karena niat yang baik, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, termasuk orang yang berilmu, mencari ridha Allah, lanahdiyannahum subulana. Allah akan memudahkan jalannya. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan Allah bersama orang-orang yang berbuat baik dengan sebaik-baiknya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat atau hadis-hadis atau kisah-kisah yang menunjukkan ulul himmah, semangat yang tinggi, baik dalam beribadah maupun dalam ilmu agama. Syekh mengatakan Islam adalah agama yang menganjurkan memiliki harapan yang tinggi. Sebagaimana telah kita sebutkan, Islam ini memerintahkan kita untuk memiliki cita-cita yang tinggi, harapan yang tinggi, kemauan yang tinggi. Islam juga menganjurkan pemeluknya untuk memiliki obsesi yang maju dan bergantung kepada permasalahan-permasalahan yang besar. Sebaliknya, Islam menjauhkan diri dari permasalahan sepele yang tidak berarti sama sekali. Kata penulis, perhatikanlah bersamaku, wahai saudaraku yang aku cintai, dengan hati dan akal fikiranmu, petiklah di bawah ini tentang al-Islam wa ulul himmah. Agama Islam dan harapan yang tinggi dan cita-cita yang tinggi. Penulis akan menyebutkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang menjelaskan
berkaitan tentang pentingnya memiliki harapan yang tinggi. Tidak hanya ridho terhadap apa yang didapat. Ibarat kata kalau misalkan lagi kosong, maka jangan hanya mendatangi majelis ilmu yang satu saja, tapi datangi seluruh majelis ilmu selama kita mampu. Maka itulah himmah aliyah atau jalan menuju himmah aliyah. Yang pertama, dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah menyuruhmu. Allah berfirman, wasari'u, dan bersegeralah ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan dari Rabb kalian, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin, yang luas surga seluas langit yang 7 dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Surga tersebut dipersiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Imran ayat 133. Perhatikanlah Allah mengatakan wasari'u, bersegeralah. Kalau kita sedang duduk mendengar ayat ini, maka kita harus bangkit. Kalau kita belum memiliki harapan cita-cita yang tinggi, ketika mendengar ayat ini kita harus memilikinya. Bersegeralah menuju apa? Maghfiratin min rabbikum wa jannah. Milikilah harapan agar Allah mengampunimu dan milikilah harapan agar engkau bisa masuk surga. Dua hal yang begitu agung dan mulia. Allah memerintahkan kita untuk bersegera menuju ampunan Allah dan surganya. Allah tidak memerintahkan kita bersegera untuk berdagang. Allah tidak memerintahkan kita untuk bersegera berjual beli. Allah tidak memerintahkan kita untuk bersegera membangun rumah. Bersegera memulai bisnis, tidak. Karena itu semuanya perkara duniawi, rendah. Tapi Allah memerintahkan kita untuk menuju dua hal yang agung. Yang pertama, ampunan Allah. Yang kedua, surga. Mengisyaratkan Allah memerintahkan kita untuk memiliki uluwul himmah. Harapan yang tinggi, cita-cita yang tinggi. Jangan hanya sebatas aku ingin cita-cita menjadi ustadz saja deh. Jangan. Memiliki cita-cita biar bisa menjadi ulama rabbani. Karena Allah memerintahkannya. Dan kalau kita berbicara uluwul himmah sebenarnya panjang sekali. Tapi kita cukupkan apa yang disebutkan oleh penulis saja. Kemudian yang kedua, penulis mengatakan dan renungkanlah, perhatikanlah sifat dari hamba-hamba Allah. Hamba-hamba Allah yang saleh, yang selalu bersegera menuju kebaikan-kebaikan. Segala bentuk kebaikan, baik perkataan, seperti zikir, membaca Quran, atau amalan, seperti sholat, puasa, dan yang lainnya. Hamba-hamba Allah yang saleh, mereka bersegera menujunya. Allah sifati hamba-hamba Allah yang saleh dengan mereka ini memiliki himmah aliyah, memiliki harapan yang tinggi, memiliki kemauan yang luar biasa. Allah mengatakan dalam surat Al-Anbiya ayat 90, innahum kanu
Yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka, maksudnya para nabi, karena sebelum ayat ini Allah menceritakan kisah para nabi. Yusari'una fil khairat. Mereka ini bersegera dalam kebaikan. Allah mensifati para nabi, mereka semuanya adalah orang-orang yang saleh, yang memiliki himmah aliyah, yang memiliki cita-cita tinggi. Yang mana cita-cita tersebut membuat mereka bersegera melakukan kebaikan. Tidak ada bentuk kebaikan, baik perkataan maupun perbuatan, kecuali para nabi melakukannya. Menunjukkan himmah aliyah. Kemudian kata penulis, dan dengarkanlah Rabbmu menyerumu untuk berlomba-lomba. Kalau tadi bersegera, sekarang berlomba-lomba untuk menuju kebaikan. Berlomba-lomba dengan teman-temanmu, berlomba-lomba dengan istrimu, anakmu, suamimu, muslim yang lain, berlomba-lomba dengan gurumu, muridmu, muslim yang lain, untuk menuju kebaikan, untuk menuju amal saleh, berlomba-lomba dalam memperbanyak amal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat 26. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk yang demikian itu, maka hendaklah orang-orang yang berlomba untuk segera berlomba-lomba. Ayat ini jatuh setelah Allah menceritakan kenikmatan surga. Kenikmatan surga yang tiada tara, tidak ada bandingannya, yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mutaffifin. Setelah itu Allah mengatakan, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Hendaklah orang-orang berlomba-lomba untuk menuju surga. Wahai saudaraku, apakah Anda tidak menjawab seruan Tuhanmu dan berlomba untuk meraih surganya? Kata penulis. Tiga ayat yang disebutkan oleh penulis berbicara tentang uluwul himmah, memiliki harapan, cita-cita yang tinggi. Kalau seandainya Allah tidak memerintahkan kita untuk uluwul himmah, memiliki cita-cita yang tinggi, maka Allah tidak akan memerintahkan kita untuk menggapai surga. Tapi nyatanya Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk bersegera menuju ampunan Allah dan surganya, untuk bersegera menuju surganya dan berlomba-lomba memperbanyak amal saleh di dunia ini. Lihatlah, tiga ayat mencerminkan bahwasanya Allah itu menginginkan harapan tinggi dari hamba-hambanya. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun demikian.
memanggil kita, menyeru kita untuk memiliki harapan cita-cita yang tinggi. Memotivasi kita untuk saling berlomba-lomba menuju ketaatan kepada Allah. Memotivasi kita agar kita mengerahkan seluruh kemampuan kita untuk menggapai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Badiru bil a'mali salihah, fasatakunu fitanun ka qita'il lailil muzlim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi kafiran wa yusbihu mu'minan. Yabi'u ahaduhum dinahu bi'aradin minad dunya qalil." Bersegeralah melakukan amal saleh. Jangan menunda-nunda. Kalimat ini jelas sekali Rasulullah memanggil kita untuk memiliki uluwul himmah, cita-cita yang tinggi, kemauan yang tinggi. Karena Rasulullah mengatakan amalan-amalan soleh, tidak hanya satu, tapi banyak amalan soleh. Jangan mencukupkan dengan satu amalan saja. Tapi Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk bersegera memperbanyak amal soleh selama hidup di dunia ini. Memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak puasa sunnah, memperbanyak sedekah sunnah, memperbanyak membaca Quran, memperbanyak berzikir, memperbanyak amalan-amalan saleh yang membuat Allah ridha. Rasulullah menginginkan kita memperbanyak amal saleh, tidak cukup satu saja. Ini menunjukkan Rasulullah menginginkan kita, menginginkan umatnya untuk memiliki harapan yang tinggi, uluwul himmah. Dan Rasulullah mengatakan, karena akan tiba fitnah seperti penggalan malam yang sangat gelap gulita. Rasulullah mengetahui akan tiba fitnah seperti penggalan malam yang gelap gulita, yang terkadang kita tidak bisa membedakan. Sehingga Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berbanyak amal saleh. Jangan menunda-nunda. Fitnah yang akan membuat seorang laki-laki ketika pagi hari beriman kepada Allah, ketika sore hari kufur, waliyadzubillah. Ketika pagi hari beriman kepada Allah, tapi ketika di sore hari kufur, murtad, keluar dari agama Islam. Dan fitnah di saat seorang ketika sore harinya kufur kepada Allah, di pagi harinya menjadi seorang yang mukmin, beriman, masuk Islam. Fitnah yang tidak kita ketahui, bagaikan malam yang gelap gulita. Tidak ada cahaya sama sekali. Ketika kita masuki ruangan di malam hari, tidak ada cahaya sama sekali, kita tidak akan mengetahui benda apa yang ada di sekitar kita. Itu akan bisa menjatuhkan kita. Kalau bendanya berat dan besar, akan membahayakan kita jika bendanya tajam. Maka kita harus memiliki pelita di dalam kegelapan malam tersebut. Nah, pelita dan cahayanya adalah amalan saleh. Karena dengan amalan saleh, Allah akan menerangi kita
Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Yabi'u ahaduhum dinahu bi'aradin minad dunya qalil. Salah seorang di antara mereka menjual agamanya dengan harta dunia yang sedikit sekali. Baru diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung menjual agamanya. Diuji anaknya sakit, tidak memiliki ini dan itu harta untuk mengobatinya. Dan ada orang kafir, tetangganya non-muslim, kemudian mengajaknya untuk murtad. Dan dia pun akhirnya ikut. Habis langsung. Nah, waliyadzubillah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menetapkan hati kita dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang beristiqamah. Dan penulis tidak menyebutkan hadis lain selain hadis ini. Tapi kita telah mengisyaratkan sebelumnya bagaimana Rasulullah SAW menasihati kita dengan sabdanya SAW, ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billah wa la ta'jiz. Bersegeralah, bersemangatlah terhadap sesuatu yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah. Dan mintalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jaz. Jangan kamu melemah, jangan kamu loyo, jangan kamu putus asa. Hadis ini jelas sekali, segamblang, sejelas apa? Sinar matahari. Siang hari. Atau matahari di siang hari. Rasulullah menginginkan kita untuk selalu bersemangat. Rasulullah meminta kita untuk memiliki harapan tinggi, cita-cita yang tinggi. Nah, dan masih banyak lagi hadis-hadis Nabi yang berkaitan tentang ulul himmah, semangat yang tinggi. Tidak hanya mencukupkan dengan satu cita-cita saja. Banyak cita-cita yang banyak. Kemudian penulis menyebutkan sebuah kisah yang menggambarkan cita-cita yang tinggi atau harapan yang tinggi dari seorang sahabat yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Yang Rasulullah SAW bersabda kepadanya, Ya Rabi'ah, salni, wahai Rabi'ah, mintalah kepadaku. Ya Rabi'ah, mintalah kepadaku. Apapun yang kau minta, aku akan berikan. Maka sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami mengatakan kepada Nabi SAW, As'aluka murafaqataka fil jannah. Wahai Rasulullah, aku menginginkan agar masuk surga bersamamu. Masuk surga di tingkatanmu, surga Firdaus.
Karena Rasulullah berada di surga Firdaus. Wahai Rasul, aku menginginkan agar masuk surga bersamamu. Ini menunjukkan jelas semangat sahabat tadi Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, bahwasanya beliau meminta masuk surga, dan tidak hanya surga saja tetapi surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Himma aliyah, semangat yang tinggi. Bahkan hadis ini juga bisa dimasukkan ke dalam asar ini, dimasukkan dalam hadis. Bagaimana yang kita sebutkan, hadis banyak sekali, hadis-hadis yang berkaitan tentang ulul himmah, semangat yang tinggi. Dan juga Rasulullah SAW juga mengatakan, idza sa'altumullah al-jannah, apabila kalian berdoa meminta kepada Allah surga, fasalullaha al-firdaus al-a'la, mintalah surga Firdaus. Rasulullah memberikan nasihat kepada kita. Jika kita memohon kepada Allah agar diberikan surga, maka mintalah kepada Allah agar dimasukkan ke surga Firdaus, surga tertinggi. Himma aliyah. Tidak hanya minta dimasukkan ke dalam surga, tapi ke surga yang tertinggi, himma aliyah. Dan Rasulullah SAW menjawab pertanyaan Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, awa ghairu dzalik? Apakah ada pertanyaan yang lainnya? Apakah ada permintaan yang lainnya? Maka sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami menjawab, huwa dzak. Hanya itu saja wahai Rasul, masuk surga bersamamu di surga Firdaus. Kemudian Rasulullah SAW pun memberikan jalan sarana kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami agar bisa masuk surga bersama Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Bantulah aku pada dirimu dengan memperbanyak sujud. Maksudnya sholat. Perbanyaklah sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat-sholat sunnah. Perbanyaklah sujud. Karena dengan izin Allah, Allah akan masukkanmu ke surga dan akan menjadikanmu termasuk temanku di surga Firdaus. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata penulis, sangat jauh bedanya antara orang yang berkeinginan sebatas makan, minum, dan syahwat dengan mereka yang menggantungkan cita-citanya pada istana surga dan bidadari di dalamnya. Sahabat tidak menginginkan harta dari Nabi, tidak menginginkan unta merah dari Nabi, tidak. Tapi hanya menginginkan surga. Karena para sahabat mengetahui hakikat kehidupan akhirat. Penulis mengatakan, saudaraku, tidakkah engkau mendengar seruan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam?
Saudaraku, tidakkah telah sampai kepadamu wahyu dari langit? Firman Allah. Saudaraku, tidakkah bersinar cahaya di hatimu? Mana cita-citamu yang tinggi? Kalau kehidupanmu tidak berjuang untuk kebenaran, akan menjadi apa dirimu? Sementara para manusia berdiri di tengah mihrab dunia. Berkata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, ketika seorang mendengar ajakan firman Allah, fastabiqul khairat, maka bersegeralah berlomba-lomba untuk kebaikan. Dan juga tatkala seorang mendengar firman Allah, wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard. Wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard. Ini ka di atasnya enggak ada kan? Wasari ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati. Tapi ini sabiqu sih. Mungkin tidak. Mau dicek apakah memang betul seperti itu. Kalau ayatnya memang wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kalau di sini wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard. Intinya ketika seorang mendengar seruan bersegeralah menuju kebaikan, maka orang tadi langsung memahami bahwasannya adanya perintah untuk bersungguh-sungguh. Harus bersungguh-sungguh dan berusaha semaksimal mungkin. Agar setiap orang di antara mereka menjadi pemenang untuk meraih kemuliaan. Perlombaan untuk mendapatkan akhirat. Kemudian mereka diikuti sekelompok orang yang berlomba untuk dunia yang rendah dan kenikmatan yang segera menghilang. Penulis juga menyebutkan asar dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Idza ra'aita ar-rajula yunafisuka fid dunya fanafishu fil akhirati. Apabila ada seorang yang mengalahkanmu dalam urusan dunia, maka kalahkanlah dia dalam urusan akhirat. Kalau antum dari sisi duniawi kalah dengan materi dan harta, maka kalahkan orang kaya tadi dengan sisi akhiratmu. Banyaklah ibadah. Nasihat yang memberikan pada kita agar kita tidak merasa puas dengan apa yang kita miliki.
Kalahkan dia dalam sisi akhiratmu. Kemudian dalam kesempatan yang lain, Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, man nafasaka fi dinik fanafishu wa man nafasaka fi dunyak fa'alqiha fi nahrih. Barang siapa yang mengalahkanmu dalam urusan agama, maka jangan Anda rela. Kalau ada sahabatmu, saudara semuslim mengalahkanmu dalam perkara akhirat, maka jangan rela, stop gitu. Kalau ada orang yang semangat menuntut ilmu, ada orang yang berdakwah menuntut ilmu, maka antum jangan rela, diam. Kamu harus kalahkan dia. Kalahkan teman antum, saudara antum yang bersemangat menuntut ilmu, harus lebih lagi. Jangan cuma terpaku di situ. Dan barang siapa, kata beliau, mengalahkanmu dalam urusan dunia, maka lemparilah dunia itu ke lehernya. Lemparkan dunia ke lehernya. Udah nih, nggak usah digubris, biarin. Nggak ada hina, nggak ada mulianya dunia. Hina dunia. Kemudian penulis juga menyebutkan asar dari perkataan Wuhaib bin Al-Ward. In istata'ta alla yasbiqaka ilallahi ahadun faf'al. Kalau kamu mampu, tidak ada yang mendahuluimu menuju Allah, maka lakukanlah. Kalau antum mengetahui tidak ada yang bisa sampai ke derajat dekat kepada Allah kecuali antum, maka lakukan. Kalahkan teman-teman antum, kalahkan yang lainnya. Semangat menuntut ilmu melebihi yang lain. Semangat berdakwah melebihi yang lain. Jangan hanya terfokus kepada satu hal saja, tidak bergerak. Dan penulis menyebutkan asar perkataan Ibnul Qayyim rahimahullah, "Idza tala'a najmul himmah fi dhalami lailil batalah wa radafahu qamarul azimah asyraqatil ardu binuri rabbiha." Apabila muncul bintang yang membawa semangat yang luar biasa, memiliki cita-cita yang tinggi, memiliki harapan yang tinggi, memiliki kemauan yang tinggi, tidak cukup hanya itu saja. Ibarat kata kalau sudah selesai mempelajari usul salasah, cari buku lagi. Jangan berhenti, jangan itu saja. Ketika terbit bintang cita-cita di dalam kegelapan, malas, kegelapan, kebosanan, jadi bosan, malas, putus asa, kemudian tiba-tiba muncullah semangat dari diri antum bagaikan bintang. Waradafahu qamrul azimah, dan disertai tadi bintang tadi adanya bulan. Bulan niat. Keinginan kuat, semangat, memiliki usaha yang ulet, cita-cita tinggi, ditambah apa? Usaha yang luar biasa. Ada bintang, ada bulan. Apa jadinya? Asyraqatil ardu binuri rabbiha, kata Ibnu Qayyim.
maka cahaya Allah pun menerangi bumi. Taufik Allah, Allah akan turunkan. Ketika kita memiliki himmah aliyah, cita-cita yang tinggi, kemauan yang kuat, ditambah lagi kita memiliki semangat, gak cuma planning dan impian saja, tapi kita realisasikan juga, maka taufik Allah pun akan turun menyertainya. Dan kata penulis, ketahuilah, ada dua cita-cita. Yang pertama, cita-cita yang berkisar antara dubur dan kubul. Dubur, anus. Dan kubul, kemaluan. Ada keinginan yang bersifat fokusnya cuma ke dubur dan kubul. Kalau dubur berarti makanan, minuman. Kalau kubul, kemaluan, berarti memiliki kemauannya cuma seks, hubungan terus. Baik yang halal maupun yang haram. Terus, kayak gitu terus. Setiap hari dia lakukan. Kemauannya cuma itu saja. Ini tercela. Karena ini semua bersifat duniawi. Kemauan ini bersifat duniawi. Kemudian yang kedua, cita-cita atau keinginan yang bersifat terikat dengan zat yang memiliki arsy. Dengan zat yang bersemayam di atas arsy. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Semangatnya difokuskan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semangatnya dia curahkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Kemudian penulis pun mengatakan, saudaraku, niat yang saleh dan cita-cita tinggi adalah jiwa yang menerangi harapan yang dibakar. Niat yang saleh harus memiliki niat. Ditambah kemauan, harapan tinggi, memiliki cita-cita tinggi. Intinya antum memiliki cita-cita tinggi dulu, kemudian niatnya benar. Adalah jiwa yang menerangi harapan yang dibakar. Ketahuilah, barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkannya. Man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkannya. Karena Allah SWT Maha melihat dan Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Maka niatnya yang bagus, memiliki cita-cita yang tinggi, dan realisasikan, amalkan. Orang yang bangun tidak sama dengan orang yang tidur. Laisa man sahara kaman raqada. Orang yang begadang berbeda dengan orang yang tidur. Wa inna sila'al ma'ali
ghaliyatus tsamani. Dan ketahuilah sesungguhnya surga Allah mahal harganya. Kemudian penulis juga mengatakan, wahai saudaraku semuslim, wahai saudaraku, sesungguhnya waktu seorang mukmin, ada yang tidak diterjemahkan ini. Yang ini tidak diterjemahkan. Entah lupa atau gimana. Yang ini tidak diterjemahkan. Langsung berikutnya. Wahai para pemuda Islam, sesungguhnya waktu seorang mukmin seluruhnya adalah semangat. Karena itu, karena ia mengetahui kemuliaan zaman. Muslim, seorang muslim dia itu mengetahui kemuliaan zaman. Zaman ini mulia dan harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Barang siapa menginginkan pahala, maka dia akan merasakan beban menjadi ringan. Kalau kita mengingat pahala, pasti beban akan menjadi ringan. Kalau antum mengingat gaji antum, maka tugas atau pekerjaan yang dibebankan oleh direktur, atasan antum akan merasa ringan, dijalani dengan mudah. Semakin tinggi cita-cita, maka semakin terasa kecil masalah kematian. Kadang kalau kita memiliki cita-cita yang besar, yang tinggi, yang banyak, terkadang kita lupa tentang kematian. Kemudian penulis menyebutkan sebuah syair. Idza ishtaghala al-lahinuna 'anka bi syughlihim ja'altu ishtighali fika ya muntaha syughli. Apabila Anda disibukkan oleh orang-orang yang pencinta duniawi, saya akan jadikan kesibukanku denganmu yang mengarahkan sebagai puncak kesibukan. Jadi akan membiarkan orang-orang, biarlah mereka terperdaya dengan kehidupan dunia, intinya aku hanya fokus kepada Allah. Karena Allah lah yang mengarahkan pada puncak kesibukan. Yang membuat sibukan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis pun mengatakan, saudaraku, pergunakanlah waktumu. Gunakan waktumu. Sama seperti Rasulullah mengatakan, igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wasihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faragaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik. Jagalah 5 hal sebelum datangnya 5 hal. Waktu mudamu sebelum tiba masa tuamu. Waktu sehatmu sebelum tiba masa sakitmu. Dan
masa cukupmu, kekayaanmu sebelum tiba masa miskinmu. Dan waktu luangmu sebelum tiba masa sibukmu. Dan kehidupanmu sebelum tiba ajalmu. Jagalah waktumu, karena umur itu singkat. Umur itu sangat singkat sekali, tidak terasa dulu masih SMP, masih SMA. Sekarang sudah umur 40 tahun. Sekarang sudah umur 50 tahun, singkat sekali. Jagalah waktumu. Sedangkan kematian semakin dekat. Kita ini hanyalah bagian dari waktu. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, "Ya bena Adam, innama anta ayyam, fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duk." Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau ini hanyalah tersusun dari hari-hari. Ketika satu hari terlewatkan, maka akan berkurang badanmu. Nah, sedangkan perjalanan ini menakutkan, keterpedayaan menjebak, tantangan semakin keras, bahaya semakin besar, dan orang yang mengkritik semakin kritis. Apabila pahlawan kemalasan berkata kepadamu, kiranya engkau mau istirahat bersama kami, jangan terlalu fokus, jangan terlalu semangat menuntut ilmu. Maka jawablah mereka dengan perkataan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Wa ainal faragh? Zahabal faraghu fala faragha illa indallah. Di manakah terdapat istirahat? Tidak ada waktu istirahat. Tidak ada waktu untuk bersantai-santai. Kecuali di sisi Allah. Dunia tempatnya untuk mencari amal soleh. Harus bekerja, menanam, bercapek-capek, berlelah letih. Kalau menginginkan istirahat, ya istirahat di akhirat, bukan di dunia. Dan ketahuilah, tidak ada tempat di surga, tidak ada tempat istirahat bagi seorang hamba kecuali di bawah pohon tuba di surga, tempat berbagai kenikmatan. Sehingga dunia ini memang tempatnya kita bersusah payah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah menciptakan manusia untuk bersusah payah, tidak untuk beristirahat. Istirahat hanya sejenak. Lihatlah Rasulullah SAW. Selama 23 tahun Rasulullah gunakan untuk berdakwah. Mengajak orang-orang untuk memeluk Islam. Beliau tidak bersantai-santai. Beliau mengetahui bahwa dunia ini tempatnya beramal. Kemudian penulis juga mengatakan, wahai para pemuda Islam, jadikan kesabaran sebagai slogan Anda dan keletihan sebagai istirahat Anda. Harus memiliki slogan bersabar, hidup di dunia bersabar, sholat sunnah bersabar,
puasa sunnah bersabar, semua harus bersabar. Saudaraku, jadikan sloganmu perkataan Imam Ahmad bin Hambal kepada putranya. Laqad a'taitul majhuda min nafsi. Saya telah infakkan diriku untuk perjuangan. Selama hidup Imam Ahmad, beliau habiskan untuk penuh perjuangan, untuk ilmu, berdakwah, dan yang lainnya. Ketika Imam Ahmad ditanya kapan seorang hamba bisa istirahat, sudah tidak lagi menuntut ilmu agama, kapan selesainya? Kata Imam Ahmad menjawab, inda awwali qadamin yad'uha fil jannah. Ketika pertama kali seorang menginjakkan salah satu kakinya di surga. Itu yang betul-betul istirahat hakiki seperti itu, di surga. Adapun sebelum di surga, jangan beristirahat. Sehingga jangan istirahat di dunia ini. Perbanyak amal soleh. Perbanyak menuntut ilmu dan mengamalkannya. Rahimakallahu ya ibn Hambalin. Nafsun lahwuha ta'bu. Semoga Allah merahmatimu, wahai Ibnu Hambal, Imam Ahmad bin Hambal maksudnya. Jiwa yang pemainnya adalah keletihan. Kata penulis yang terakhir, wahai pemuda Islam, ingatlah perkataan Shumayt bin Ajlan yang mengatakan, sabran ala la'waiha wal mau'idu lillah wal mau'idullah. Bersabarlah terhadap penderitaan hidup. Janji balasan sudah ada di sisi Allah. Penulis mengatakan, ketahuilah, seandainya Anda malas dan terbuai dengan keindahan duniawi dan kenikmatannya, maka di sana akan ada orang yang membawa bendera selainmu. Ia akan melanjutkan perjalanan imaniyah dan pengetahuan yang tangguh. La in arafat tarikhu ausan wa khazraja falillahi ausun qadimuna wa khazraju. Seandainya sejarah telah diketahui oleh Aus dan Khazraj, demi Allah, Aus dan Khazraj akan datang. Amin. Khawati fillah zanallahu wa iyyakum. Allah menuntut kita, Rasulullah menuntut kita untuk memiliki uluwul himmah. Uluwul himmah, semangat yang tinggi, memiliki cita-cita yang tinggi. Dan tidak hanya terfokus pada satu amalan, terfokus pada satu cita-cita, harus memiliki cita-cita yang banyak. Nah, dengan ini kita telah menyelesaikan pembahasan berkaitan tentang uluwul himmah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang diberikan taufiknya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Wabillahi taufiq. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.